Kali ini saya akan mencoba model BMW i termahal saat ini dengan harga 3,9 miliar off the road. Mobil ini adalah BMW i8 Roadster. Mobil ini adalah yang paling eksotis di antara portfolio BMW i saat ini. Dan kita bisa lihat tampilannya futuristik, dan di balik tampilan itu banyak sekali teknologi canggih yang tersemat di mobil ini. Kita mulai dari lampu depannya yang memakai teknologi BMW Laser Light, yang dengan pantulan laser mampu memancarkan cahaya sampai 600 meter ke depan dan jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan lampu LED low beam dan high beam yang biasa. Nah, kita bisa lihat tampilan eksterior mobil ini tetap terlihat menarik dan futuristik walaupun tampilan ini sudah ada dari versi coupenya yang sudah cukup lama beredar di pasaran. Tapi ketika kita melihat mobil ini begitu banyak detail yang begitu futuristik, seperti hanya banyak lekukan dan bentukan 3 dimensi di mobil ini. Contohnya ketika kita melihat lampu belakangnya. Tidak ada mobil lain di luar sana yang memiliki desain seperti ini. Uniknya softbox ini terlipat secara tegak lurus ke bawah, yang membuatnya bisa menghasilkan ruang sekitar 100 liter bagi penyimpanan di belakang kursi penumpang. Cukup untuk kira-kira 2 ransel kecil. Nah, uniknya lagi mekanisme atap mobil ini memiliki bagian yang dibuat melalui proses 3D printing. Ini adalah pertama kalinya dilakukan oleh BMW, di mana melalui proses ini bagian tersebut bisa memiliki rancangan yang lebih kompleks dan juga bisa lebih ringan jika dibandingkan material yang dibuat melalui proses konvensional biasa. Nah, bodi mobil ini terbuat dari bahan carbon fiber yang digabungkan dengan plastik, yang membuatnya cukup ringan dan membantu mobil ini hanya memiliki bobot 1,5 ton. Dan kita bisa lihat permukaan carbon fibernya dari door sill di mobil ini. Dan uniknya lagi, mobil ini memiliki pintu gullwing door yang cukup tidak biasa, karena biasanya versi convertible dari sebuah mobil memiliki pintu yang konvensional. Nah, untuk interiornya mobil ini memiliki trim interior Acaro dengan kulit kualitas tertinggi dari BMW. Dan kita bisa lihat untuk varian yang ini memiliki kombinasi warna hitam dan orange sesuai dengan warna eksterior mobilnya. Namun sayangnya kita bisa lihat kalau desain interior mobil ini tidak sefuturistik tampilan luarnya, namun tetap terlihat cukup menarik dan mewah. Di sini kita bisa melihat ada detail-detail biasa dari BMW seperti ada knob iDrive dan information dan entertainment display di tengah, dan digital cluster untuk pengemudinya. Dan ada aksen-aksen carbon fiber di panel mobilnya. Oke, saatnya saya coba mobilnya. Nah, atap mobil ini bisa terbuka dan tertutup dalam 15 detik. Dan mekanismenya bisa dioperasikan sampai kecepatan 50 km per jam. Ya, jadi salah satu daya tarik terbesar mengendarai i8 Roadster tentu saja karena mobil ini adalah mobil plug-in hybrid. Mobil plug-in hybrid berarti mobil ini memiliki kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang kita bisa charge di chargernya. Nah, pembeli mobil ini akan mendapatkan 2 jenis charger, satu charger portable seperti yang satu ini, dan BMW juga akan memasakkan BMW i Wallbox Plus untuk mencharge mobilnya di rumah konsumen. Nah, Wallbox Plus ini diklaim memiliki pengisian daya 70% lebih cepat jika dibandingkan generasi sebelumnya.
Nah, mobil ini juga bisa mengisi baterai listriknya ketika melakukan pengereman, seperti di mobil F1. Kita bisa mengendarai mobilnya dengan full elektrik saja. Dengan kapasitas baterai yang sudah diperbesar, mobil ini sekarang bisa berkendara tanpa menggunakan bensin sampai sekitar 50 km jika baterainya full. Nah, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman dekat Semanggi hari Senin pagi dan macet. Kita sekarang tidak sama sekali menggunakan mesin bensin. Jadi kita bisa dengar suaranya sangat senyap, dan yang menyenangkan mengendarai mobil plug-in hybrid seperti ini, driving experience-nya ketika macet lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan mobil konvensional. Karena dengan motor listrik yang tentu saja bisa mendapatkan tenaga instan, kita hampir tidak perlu menggunakan pedal gas ini. Jadi cukup melepas rem, mobil ini juga sudah bisa berjalan dengan pace yang cukup untuk menghadapi kondisi stop and go. Kita hanya tinggal mengontrol rem dan juga ngeliat pandangan ke depan tentu saja. Jadi ya mungkin untuk yang terbiasa mengendarai sebuah mobil konvensional, pengalaman berkendara seperti ini akan menjadi mungkin pengalaman yang sedikit surreal, karena di sini senyap, tidak ada getaran sama sekali, tidak ada suara, dan kita bisa berjalan dengan smooth di tengah kemacetan Jakarta tanpa memikirkan bensin yang terus mengucur. Ya, jadi mobil ini masih bisa menawarkan sebuah performance yang sporty. Untuk mengubah mobil ini ke sport mode, kita perlu menggeser tuas persnelingnya ke kiri, dan ini mengubah mode drivingnya menjadi sport. Tampilan di speedometer juga menjadi berwarna orange seperti mobilnya dan bertuliskan sport. Jadi throttle response-nya juga lebih cepat, dan mesin bensinnya juga full time aktif untuk mendorong performance yang maksimum. Jadi ketika idle di sport mode ini, karena mesin bensinnya full aktif, jadi terasa sedikit kita bisa merasakan beberapa getaran mesinnya, karena mesin mobil ini 3 silinder turbocharge, dan mobil ini menggunakan torque converter, bukan double clutch, tapi ya masih cukup respectable lah kecepatan perpindahan giginya. Ya, jadi mengendarai mobil ini masih bisa cukup fun. Dan karena mobil ini sebuah sports car, jadi memang wajib memiliki performance yang masih mumpuni. Dan walaupun di atas kertas mobil ini memiliki spek yang mungkin kurang meyakinkan, karena mesin bensinnya hanya 3 silinder 1500 cc turbocharge, namun jangan lupa kalau mobil ini dibantu dengan motor listrik. Yang tentu saja motor listrik dengan tenaga instannya memberikan sensasi berkendara yang berbeda, karena begitu kita menginjak pedal gas, tenaga bisa langsung tersalur secara full ke mobilnya, dan itu memberikan sensasi berkendara yang berbeda jika dibandingkan dengan mobil yang biasa. Dan dengan tenaga yang sekarang hampir 400 horsepower, dengan baterai yang kapasitasnya sudah diperbesar, tentu sensasi mengendarai mobil ini menjadi lebih menyenangkan, lebih seru jika dibandingkan dengan i8 yang belum di-upgrade, karena baterai di i8 Roadster dan i8 yang generasi sekarang sudah di-upgrade jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Mobil ini memiliki sasis yang cukup rigid. Passenger cellnya terbuat dari carbon fiber reinforced plastik,
yang membuatnya sangat kaku. Jadi walaupun atapnya terbuka, ketika dibutuhkan handling mobil ini sangat rigid sekali. Ketika berbelok segala macam, kita tidak merasakan flex di mobil ini karena memang sasisnya sangat rigid sekali. Jadi apakah mobil ini cukup sporty untuk menjadi sebuah sports car? Jawabannya cukup sporty karena sensasi yang diberikan cukup bisa memacu adrenalin kita.